pagi Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi dalam ibadah pada pagi ini. Meskipun kita tidak bertemu dengan muka, tapi saya percaya kita punya semangat yang sama. Saat ini kita mau bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan pujian yang terbaik, karena Dia adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia adalah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Yesus. Engkau adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Sama-sama kita naikkan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mulia. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah.
Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Amin. Engkau Allah yang sungguh sanggup untuk melakukan segala perkara. Amin. Yes. Engkau yang memegang kendali hidup kami Tuhan saat ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh yang menyertai dan memberkati kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah pagi ini Tuhan. Kami akan memuji Engkau. Kami akan menaikkan pujian yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. 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 Satu pujian lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oh
Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sama-sama Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Engkau Tuhan Allah kami yang dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut. Kuasa-Mu yang membangkitkan itu ada di dalam setiap kami Tuhan. Kami saat ini datang kepada Engkau Tuhan, kami memandang Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, Ya Tuhan Yesus. taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama katakan, tiada satupun yang luput dari karya-Mu Tuhan. Tiada satupun
kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kuasa kebangkitan itu Tuhan Kau berikan dalam diri setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hati kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Allah Roh Kudus yang Kau yang bekerja di tempat ini Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya berharap pagi hari ini kita dalam keadaan yang semangat, bersukacita karena Yesus sudah bangkit di dalam kehidupan kita. Yesus bangkit dan memberikan kita kehidupan. Tanda-tanda orang yang hidup adalah memiliki kegairahan, memiliki semangat, memiliki motivasi untuk hidup. Tidak peduli apapun yang terjadi di sekitar kita, orang yang mengalami kehidupan di dalam Yesus, dia akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saya menyampaikan selamat merayakan Paskah kepada kita semua. Semoga merayakan Paskah ini mengingatkan kita akan karya Kristus 2000 tahun yang lalu yang memberikan kita kemenangan dan sukacita. Dan saya percaya jaminan kebangkitan Kristus tidak pernah berubah. Sekalipun hari-hari ini kita sedang ada dalam sebuah keadaan menghadapi pandemi virus COVID-19, namun janji kemenangan sukacita yang Yesus sudah selesaikan 2000 tahun yang lalu tidak pernah berubah. Itu sebabnya biarlah pagi hari ini hati kita melimpah dengan syukur, melihat situasi yang ada, mendengar berita-berita yang masuk ke handphone kita. Janganlah mencuri sukacita dan damai sejahtera kita, tapi saya mengajak kita pagi hari ini untuk bersyukur kepada Allah dan bersemangat di dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa janji Allah dalam hidup kita sungguh ya dan amin, sangat nyata, dan itu yang akan kita alami dalam hidup kita sepanjang hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu yang kedua dari bulan April ini, di mana sepanjang bulan ini tema kita adalah In Jesus Name, di dalam nama Yesus. Mengapa kita mengambil tema ini? Dua alasan. Yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh menghidupi kuasa nama Yesus di dalam hidup kita. Kita sungguh-sungguh tahu bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang memberikan kita kemenangan, yang memberikan kita kekuatan di tengah-tengah ketidakberdayaan, ketakutan, kekhawatiran. Kita punya nama itu, nama Yesus. Dan Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh melihat dan membuktikan bahwa nama Yesus yang Dia berikan dalam hidup kita sungguh nyata, bekerja, sehingga hari-hari ini kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap optimis. Ada masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, karena ada covering, ada perlindungan di dalam nama Yesus. Yang kedua, tujuannya adalah supaya kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, dalam setiap hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi virus, Tuhan turut bekerja memproses kita untuk sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Inilah saatnya kita sungguh-sungguh membuktikan apakah kita hidup berdasarkan apa kata orang, apakah kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, atau kita hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan. Nah, itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk hidup dan menghidupi firman Allah di tengah-tengah masalah virus yang melanda bangsa kita, bahkan kota kita. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengenal Yesus dan namanya yang ajaib itu, kita akan
mengalami suatu kehidupan yang tidak tergoncangkan. Bahkan kehidupan yang tak terhentikan oleh apapun juga. Dan itulah kuasa kebangkitan yang Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum saya ingin membawa firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersuka cita hari ini, kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan, kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur di dalam Engkau kami lebih daripada pemenang. Tidak ada satu hal apapun yang sanggup memisahkan kami dengan kasih Kristus. Kami tahu Tuhan, dalam keadaan seperti saat ini, kasih-Mu melingkupi kami, memberikan ketenangan, memberikan kekuatan dan keberanian untuk menatap hari esok, untuk mempercayai bahwa Tuhan sumber segala yang kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan, bicaralah kepada kami pagi hari ini supaya iman kami diteguhkan dan kami berjalan sesuai dengan firman-Mu sehingga perjalanan hidup kami menjadi makin lama makin kuat dan kemuliaan-Mu makin nyata atas kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beberapa waktu yang lalu ada satu berita yang cukup menghebohkan karena ada satu orang yang tinggal di sebuah desa yang cukup kecil, namanya Desa Licin di Banyuwangi. Kenapa menjadi terkenal? Karena orang ini punya nama yang sangat unik. Namanya adalah Tuhan. Jadi kalau kita baca KTP orang ini, namanya adalah Tuhan. Ya, Tuhan namanya. Dan ketika diwawancarai kepada Pak Tuhan ini, Pak Tuhan, kenapa Anda diberikan nama Tuhan oleh orang tua Anda? Dan Bapak ini berkata, saya juga nggak mengerti mengapa saya diberikan nama Tuhan oleh orang tuanya. Dia 7 bersaudara dan nama-namanya unik-unik. Dan salah satu nama oleh Bapak ini yang disebut dengan nama Tuhan. Namanya Tuhan, tapi kehidupannya tidak seperti Tuhan yang kita kenal. Namanya boleh Tuhan, tapi sifat dan kuasanya berbeda dengan Tuhan yang hidup, yang kita sembah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan pelajari kuasa nama Yesus. Berbeda dengan orang yang tadi memiliki nama Tuhan, maka nama Yesus itu nama yang berkuasa. Nama yang ajaib. Dia bukan sekedar memiliki nama Yesus, namun sifat dan apa yang sudah dia jalani, dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan atas langit dan bumi, atas segala-galanya. Lain dengan orang tadi yang bernama Tuhan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia seorang manusia, sekalipun namanya Tuhan. Namun Yesus berbeda. Itu sebabnya kita perlu sungguh-sungguh menyadari bahwa kita punya nama yang ajaib yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kebangkitan Yesus, selain mewariskan kehidupan yang kekal dalam hidup kita, yang kedua, kebangkitan Yesus juga memberikan kita warisan nama yang ajaib, yaitu nama Yesus. Nah, ini yang kita nggak boleh lupa di dalam kehidupan kita. Sebab Alkitab yang mengatakan demikian. Kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dikatakan di sana demikianlah firman Tuhan. Filipi pasalnya yang kedua, ayat 9 sampai ayat 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari ayat-ayat ini kita mengerti sungguh-sungguh apakah arti nama Yesus.
dan kuasa apa yang terkandung di dalam namanya. Jelas Tuhan yang berkata, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut. Apa artinya bertekuk lutut? Artinya tidak ada yang bisa berdiri di hadapan Yesus. Tidak ada satu pribadi, satu kuasa yang bisa berdiri sejajar dengan Yesus, berhadapan muka dengan muka, tidak ada. Karena tidak ada yang sebanding dengan Yesus. Sehingga ayat ini berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala. Segala artinya semua yang ada di langit. Segala yang ada di langit. Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang apa saja yang ada di langit, roh-roh yang ada di langit, kekuasaan-kekuasaan yang ada di langit. Dikatakan bertekuk lutut di dalam namanya. Bukan cuma yang ada di langit yang bertekuk lutut di dalam namanya, tapi juga yang ada di atas bumi di mana kita tinggal. Di atas bumi ini. Apakah kuasa yang sanggup mengalahkan Tuhan di atas bumi ini? Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar orang-orang berbicara tentang kuatnya kuasa-kuasa. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat di atas bumi. Alkitab berkata, tidak ada yang melawan kehebatan nama Yesus. Dan mereka semua bertekuk lutut, semua yang ada di atas bumi, semua yang hidup di atas bumi bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Dan bukan cuma di atas bumi, yang ada di bawah. Kita nggak tahu di bawah bumi itu seperti apa yang keadaan ada di bawah bumi. Namun Alkitab berkata bahwa apapun yang ada di bawah bumi, kita nggak tahu keadaan seperti apa di bawah bumi, makhluk seperti apa yang tinggal di bawah bumi, kuasa seperti apa yang tinggal di bawah bumi. Namun dikatakan di dalam nama Yesus mereka bertekuk lutut. Bayangin Bapak Ibu Saudara, di atas langit, di muka bumi, di bawah bumi, semuanya berlutut. Berarti nama Yesus itu nama yang dahsyat, nama yang perkasa, yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita merayakan Paskah hari ini, kebangkitan Kristus itu menunjukkan bahwa kehebatan nama Yesus benar-benar telah teruji. Ya, dia menjadi Allah yang begitu luar biasa karena dia telah melewati sebuah proses yang luar biasa. Bayangin saudara, hari Jumat yang lalu kita belajar tentang kematian Kristus. Yesus, dia disalibkan dan kemudian dia mati di kayu salib. Dan setelah itu dia dikuburkan, dia mati. Pada waktu Yesus dikuburkan 3 hari, semuanya sunyi. Iblis berkata, wow, sepertinya tidak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi dia lupa apa yang Yesus pernah katakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan betul, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari maut, dia bangkit dari kematian, dia kalahkan itu kerajaan maut dan dia bangkit dari kematian. Siapa yang pernah mengalahkan maut? Tidak ada seorang pun yang pernah mengalahkan maut. Maut adalah musuh terakhir umat manusia. Semua orang ketika diperhadapkan dengan maut, tidak ada yang bisa mengalahkan maut. Pernahkah Bapak Ibu Saudara dengar orang yang menuju jurang maut, kemudian dia kalahkan maut dan dia bangkit kembali? Tidak pernah. Yesus, dia melakukannya untuk menunjukkan siapa dia, bahwa dia adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Itu sebabnya saudara, nama itu nama yang begitu agung. Kenapa? Karena di dalam nama Yesus, maut telah dikalahkan.
Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, saudara, tidak lagi masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Sama seperti Yesus bangkit dari kematian, demikian pula setiap orang yang percaya kepada Yesus satu kali waktu memang akan meninggal. Namun dia tidak akan selama-lamanya ditinggal dalam kegelapan yang paling dalam kerajaan maut. Tidak, ketika orang yang benar harus melewati gerbang kematian, di sana malaikat telah menunggu dan menyambut dia dan membawanya kepada kerajaan terang yang Yesus pernah firmankan bahwa dia akan pergi ke satu tempat di mana dia akan mempersiapkan tempat itu kepada anak-anaknya. Sehingga ketika dia selesai menyediakan tempat, dia akan turun kembali ke bumi dan mengambil anak-anaknya untuk tinggal di tempat di mana dia telah persiapkan. Dan itulah janji kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Artinya di dalam nama Yesus, kita punya jaminan untuk hidup di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Hari ini, kita ingin melihat betapa dahsyatnya nama Yesus dalam kehidupan kita. Dia mengalahkan maut, bukan cuma mengalahkan maut. Kalau kita pelajari di dalam kitab Efesus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20, dikatakan di sana demikian, Efesus 1 ayat 20. Ayat 19, saya akan baca dari ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat, kepada kita. Dan dia, yaitu Yesus, telah diberikan Bapa kepada jemaat, kepada kita sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini begitu sangat indah karena dengan jelas menerangkan siapa Yesus dan apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan Yesus buat kita jemaat Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa Yesus itu memang disediakan bagi kita, bagi jemaatnya, bagi umatnya, bagi kawanan domba gembalaannya. Itu sebabnya kita harus menyambut dan menerima Yesus. Karena kita jemaatnya dikatakan adalah kepenuhan dia. Jadi Yesus itu diberikan kepada kita menjadi kepenuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita ini boleh memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Yesus tidak pernah jauh dari hidup kita. Dia harus menjadi bagian dalam hidup kita. Dia harus menjadi bagian dari jiwa kita. Yesus tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Karena kalau kita terpisah dari Yesus, itu yang menyebabkan seringkali hidup kita menjadi lemah, kita menjadi kekeringan di dalam rohani kita menjadi tidak bertumbuh di dalam hidup kita karena kita kehilangan sumber di dalam hidup kita. Tuhan memang sudah menetapkan agar gereja Tuhan tidak pernah jauh dari Yesus. Karena seperti seorang gembala yang memimpin kawanan domba, gembala itu gak boleh jauh-jauh dari domba. Dan Yesus itu gembala kita.
Kita harus dekat dengan Dia. Dan Dia dekat dengan kita, supaya kita bisa melihat jalan-jalannya, supaya kita bisa melihat tuntunannya dalam hidup kita. Dan kita tidak kehilangan arah di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kita tetap tahu kemana pemimpin kita. Yesus membimbing hidup kita, sehingga kita mengenal langkah-langkahnya. Supaya apa? Supaya kita boleh tiba di tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Allah memberikan kepada kita Yesus, supaya di dalam perjalanan hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak menyimpang daripada rencana Allah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini, ketika kita merayakan kebangkitan Kristus, Paskah, itu menjadi sebuah berkat dalam hidup kita. Kenapa? Karena lewat Paskah ini, kita menikmati banyak berkat yang Allah sediakan dalam hidup kita. Apa saja berkat yang Tuhan berikan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, yang pertama kita menikmati berkat pengampunan atas setiap dosa-dosa kita. Kita diampuni dari segala dosa yang kita sudah lakukan dalam hidup kita. Selalu ada pengampunan di dalam Yesus. Bahkan saat ini pun ketika kita menjadi anak Allah, kadang-kadang kita jatuh di dalam dosa karena ketidaktaatan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kita jalan keluar. Kita datang untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Alkitab berkata, jikalau engkau mengaku segala dosa dan kejahatanmu, maka Ia adalah Allah yang setia, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Bukankah ini merupakan berkat yang memberikan kita damai sejahtera? Berkat yang membuat hati nurani kita bersih. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, seringkali tidak bisa mengalami hidup yang penuh dengan damai. Kenapa? Karena selalu ada tuduhan di dalam hatinya. Ada dosa yang selalu menuduh dia, sehingga dia merasa orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga dia selalu merasa dia orang-orang yang berdosa dan tidak mengalami damai. Ada tuduhan, tapi pagi hari ini saya beritahu, Tuhan mengampuni kita segala dosa dan kesalahan kita, apapun dosa kita, tak peduli semua kesalahan, ketidaktaatan kita. Pengampunan merupakan hal yang pasti yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Itulah berkat yang Tuhan sediakan. Sehingga dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita tidak putus di tengah jalan, mundur karena kegagalan yang kita alami. Tidak, justru kita terus maju karena kita tahu anugerah Tuhan cukup bagi kita. Kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan tersedia bagi setiap kita. Bukankah kita hidup karena anugerah? Bukan karena kebaikan kita. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita. Itu sebabnya biarlah Tuhan sungguh boleh mengampuni kita hari ini dan membebaskan kita dari segala tuduhan, dari segala dakwaan yang dilakukan oleh iblis yang seringkali mendakwa kita sehingga kita mengalami duka cita, ketakutan. Tapi hari ini terimalah pengampunan yang daripada Allah. Pengampunan itu mendatangkan pemulihan di dalam hati kita. Tuhan mengampuni kita. Itu yang dikatakan dalam Alkitab. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 47. Lukas 24. Saya akan baca bagi kita semua. Dikatakan di sana, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Tuhan sanggup mengampuni dosa kita. Seringkali kita merasa bersalah karena kesalahan dan kegagalan kita. Tapi pagi hari ini Dia mengenal kita. Dan Dia berkata, marilah kepadaku hai semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Terimalah pengampunan daripada Tuhan, agar hati kita dipenuhi dengan damai dan sukacita yang daripada Allah.
Itulah nama Yesus yang diberikan bagi kita. Dialah yang membela kita di hadapan Bapa. Yesus, dia mengenal hidup kita. Kalau orang mendakwa kita, iblis mendakwa kita, dia bela kita. Dia berkata, enggak, aku sudah mengampuni dia. Kita punya pengacara yang hebat, yang itu namanya Yesus. Itulah berkat di dalam nama Yesus. Ada kuasa. Kalau di dalam nama saya, kita tidak akan pernah mengalami pengampunan. Nama saya enggak punya pengaruh. Apalah arti nama saya? Tapi nama Yesus, itu nama yang diberikan Allah, yang olehnya setiap orang mengalami pertobatan dan pengampunan. Bukan cuma kita mengalami berkat pengampunan, tapi di dalam nama Yesus kita mengalami jawaban dari setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ya, sehingga setiap kita yang sedang bergumul di dalam doa, pagi hari ini ada kabar baik bahwa setiap doa yang kita panjatkan di dalam nama yang ajaib, nama Yesus itulah jaminan untuk kita mengalami pertolongan dari Bapa. Karena tidak ada nama lain yang Bapa dengar, tidak ada nama lain yang Allah Bapa setujui permohonan kita selain dalam nama Yesus. Nah, ini memberikan kita keberanian dan pengharapan bahwa hari ini juga setiap doa yang kita naikkan Tuhan dengar. Kenapa? Karena setiap doa yang kita naikkan kita panjatkan di dalam nama Yesus. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 13. Yohanes pasal 14 ayat 13 dikatakan di sana, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Bapa dipermuliakan di dalam anak. Tuhan ingin hidup kita memuliakan Tuhan, sehingga menjadi kesaksian bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Jangan pernah berhenti berdoa sebelum kita mengalami pertolongan daripada Allah. Nama Yesus adalah jaminan bagi kita untuk menerima setiap jawaban, untuk menerima pertolongan yang daripada Allah. Percayalah, ada kuasa dalam nama Yesus. Bapa mengenal nama itu, dan nama itu adalah jaminan untuk kita menerima anugerah, kasih karunia tepat pada waktunya. Percayalah, Tuhan sedang mendengar doamu dan sedang bekerja sesuai dengan rencana Allah yang ajaib. Dia mendengar doa kita, dan bukan cuma mendengar doa kita, dia juga di dalam nama Yesus, dia hadir di dalam persekutuan orang-orang percaya. Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Sehingga saat ini juga ketika kita berkumpul di rumah kita, 2-3 orang, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Karena apa? Karena kita berkumpul di dalam nama Yesus. Nama itu adalah jaminan untuk kita bisa mengalami jamahan, kuasa dan lawatan Allah di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, di rumah di mana kita sedang berada, dan Dia sedang mendengar doamu, Dia sedang melawat hidupmu, Dia sedang bekerja. Dan percayalah, hari ini juga bagi engkau yang sedang menantikan mujizat, Tuhan sanggup menolong engkau lebih daripada apa engkau bisa pikirkan dan rasakan dalam hidupmu. Dia ada bersama-sama kita, dan kalau Allah hadir di tengah-tengah kita, di sana ada pertolongan Tuhan. Kalau Allah hadir dalam hidup kita, di sana ada sukacita, di sana ada pemeliharaan Allah yang luar biasa. Dia hadir, karena untuk itulah Dia bangkit, supaya Dia bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya namanya disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia menyertai kita, dan Dia memampukan kita untuk melalui setiap persoalan, tantangan yang kita hadapi. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, dan Dia pastikan bersama dengan Tuhan kita keluar sebagai pemenang. Karena bagi Tuhan tidak ada
yang mustahil. Percayalah, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Di dalam Yesus itu kita mengalami terobosan dalam hidup kita. Yang terakhir, bukan cuman ketika kita berkumpul Allah hadir, tapi juga ada berkat yang lain yang Tuhan sediakan dalam hidup kita di dalam namanya, yaitu kemenangan atas penyakit, kesembuhan atas sakit penyakit. Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Yesus sakit penyakit kita disembuhkan. Itu sebabnya kalau kita sedang sakit saat ini, tumpangkan tangan di tempat di mana kita merasa sakit dan katakan, ucapkan dengan iman, di dalam nama Yesus sakit penyakit sembuh di dalam nama Yesus. Itu yang Tuhan mau. Kita mempraktekkan dan menghidupi kuasa nama Yesus. Sehingga mujizat itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kita disembuhkan dari penyakit. Kita menang atas penyakit. Bukan untuk penyakit saja, tapi atas setiap persoalan yang kita hadapi. Atas pencobaan yang kita hadapi. Kita mengalami kemenangan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, serukan nama Yesus. Puji Dia. Agungkan Dia di tengah-tengah situasi keadaan kita yang menekan hidup kita. Naikkan penyembahan kita. Biarkan hadirat Allah memulihkan kita. Dan di dalam nama Yesus kita mengalami kelegaan, pertolongan, dan pemulihan. Karena Dia Allah yang ajaib dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus kita mengalahkan segala kuasa kegelapan. Iblis dikalahkan di dalam nama Yesus. Karena Alkitab tadi berkata, di dalam Dia bertekuk lutut. Bahkan dikatakan segala kuasa, baik yang ada di udara, kerajaan-kerajaan di udara, itu takluk di dalam nama Yesus. Itulah kuat kuasa nama Yesus yang perlu kita hidupi hari-hari ini. Supaya kita melihat bahwa sungguh Tuhan kita, Yesus itu ajaib namanya, ajaib kuasanya, besar perbuatannya, dan orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Allah, berbahagialah orang yang menjadikan Yesus tempat perlindungan. Dia akan mengalami perlindungan dan keamanan. Rasakan, alamilah berkat di dalam nama Yesus, sehingga hari-hari ini kita selalu melihat ada pertolongan daripada Tuhan. Tetap kuat, tetap percaya di dalam nama Yesus, berdiri di atas kebenaran firman Allah, maka kita akan melihat kuasa Allah tercurah dalam hidup kita. Saya berdoa saat ini juga, kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan, disembuhkan oleh nama Yesus, dipulihkan di dalam nama Yesus, dan kita berjalan dengan hidup yang penuh dengan sukacita dan penuh damai, karena Dia ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu Engkau mengasihi kami. Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk nama itu, nama yang ajaib, nama Yesus, yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Engkau mendemonstrasikan bahwa Engkau Allah yang hidup. Tidak ada yang bisa melampaui kuasa-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan. Saat ini juga kami buka hati kami. Dan biarlah Yesus Kristus Tuhan bertahta dalam hati kami. Sehingga apapun yang kami katakan, yang kami lakukan, yang kami kerjakan, kami mau lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan melihat kuasa nama Yesus sungguh nyata di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kau berkati seluruh jemaat pada saat ini. Tuhan, pulihkan mereka yang lemah, sembuhkan mereka yang sakit. Engkau jamah mereka yang terikat, yang takut, yang khawatir, dihancurkan di dalam nama Yesus. Mereka mengalami damai dan sukacita di dalam Tuhan. Kami menerima berkat-Mu ya Allah, di mana kami terpelihara dengan sempurna. Biar nama-Mu Tuhan yang terus dipermuliakan di dalam hidup kami. Bagi-Mu lah segala hormat, pujian, kemuliaan dan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan untuk firman yang sudah dibagikan pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan mentransfer melalui rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa buat persembahan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi ini kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapa, kiranya persembahan kami boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pelebaran untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengajak kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk kota kita dan setiap kita, supaya kita bisa tetap kuat dan menikmati perlindungan Allah terhadap virus ini. Dan kita juga berdoa agar Tuhan meluputkan dan melalukan virus ini dari tengah-tengah bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, saat ini kami berdoa Tuhan untuk membawa pergumulan bangsa kami yang sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, di mana ada banyak orang yang sedang tertular oleh virus ini. Saat ini juga kami berdoa bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang menjamah setiap orang yang terkena virus ini. Sembuhkan mereka ya Tuhan, pulihkan mereka ya Bapa. Bagi mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan topang dan hiburkan mereka. Engkau memberkati para tenaga medis, dokter, perawat, dan juga alat-alat kesehatan yang dipakai untuk merawat. Tuhan pakai semuanya untuk mendatangkan kesembuhan. Dan kami berdoa supaya hari-hari ini jumlah orang yang terkena virus berangsur-angsur menurun, bahkan hilang. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menghalau virus ini keluar dari tengah-tengah bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada bangsa kami menghadapi virus ini. Bersama-sama dengan pemerintah kami, berkati pemerintah kami Tuhan, agar mereka tetap kuat, tetap sehat, dan mampu di dalam menghadapi krisis akibat virus ini. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini, Tuhan tetap berdaulat atas bangsa ini, Tuhan memberkati seluruh komponen bangsa ini.
Kami percaya kemuliaan-Mu boleh dinyatakan atas bangsa ini. Berkati juga kota Malang di mana kami tinggal. Juga lindungi kota ini dari serangan virus Corona 19 ini Bapa. Lindungi kota ini Tuhan. Khususnya untuk anak-anak Tuhan. Perlindungan-Mu nyata atas hidup kami. Lindungi juga setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Agar kami terhindar dari virus ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang menjadi perisai dan perlindungan bagi kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan yang pelihara kami. Kami percaya segala berkat yang kami perlukan Tuhan sediakan. Sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Engkau menyediakan segala berkat jasmani, berkat rohani, berkat jiwani. Engkau memberkati kami dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur dan kami mau terima berkat. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian dari hidup kami untuk kami menjalani hari-hari ini dalam kemenangan dan sukacita dan ucapan syukur karena kami tahu berkat Tuhan terus tercurah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.